Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Fauzi, NPM 21150610001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkai sebuah rangkaian atau topologi jaringan dari lab basic switch dan end device configuration, yang mana tujuannya itu untuk membuat sebuah topologi yang seperti di gambar ini dengan konfigurasi jaringan berdasarkan addressing table berikut. Oke. Yang pertama atau langkah pertama di sini melakukan setup untuk topologi jaringan, yang mana untuk kebutuhan perangkatnya di sini menggunakan dua switch berjenis Cisco 2960 dan juga dua PC, lalu menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch-nya, lalu menggunakan kabel Ethernet untuk saling terhubung atau menghubungkan end device, dan juga antara switch itu juga dihubungkan menggunakan kabel Ethernet. Oke, langsung dibuat aja. Berarti di sini kita ambil switch yang bertipe 2960 sebanyak 2 buah atau 2. Kemudian kita ambil PC-nya 2 buah. Oke. Setelah itu kita ubah aja namanya di sini, disesuaikan menjadi PCA. Di sini PCB. Ini device name aja, bukan host name, berbeda dengan host name. Ini S1, ini S2. Oke. Selanjutnya adalah menghubungkan dengan kabel. Di sini kabelnya menggunakan copper straight through. Oke, kita klik aja. Berarti di sini fast Ethernet 0 dihubungkan dengan, bisa dilihat di topologi di sini, dihubungkan dengan F06. Lalu dari switch 1 dari fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01 menyesuaikan ini, lalu dari PCB ke F018. Jadi dari PCB sini fast Ethernet 0 ke F018. Oke. Oke. Jadi untuk topologinya seperti ini. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah untuk konfigurasi PC end device atau hostnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan informasi address atau IP address-nya untuk saling berkomunikasi. Yang pastinya nanti IP-nya dalam satu jaringan yang sama untuk dapat saling berkomunikasi. Baik. Yang pertama di sini PCA memiliki IP 192.1.10 dengan subnet masknya 255.255.0. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP di PC itu tinggal masuk ke menu desktop, lalu IP configuration. Ini untuk sekarang di set ke static aja, dan ini otomatis terisi. Langsung di close aja. Lalu di sini juga sama. Di desktop, lalu kasih IP-nya tadi 11 kalau nggak salah. Oke, benar 11, dan ini juga otomatis terisi 0. 255.255.0. Oke. Jadi untuk PCA dan PCB sudah diberikan IP. Seharusnya ini untuk di uji coba ping di sini ada cara secara graphical interface atau lewat CLI untuk menguji
terkoneksi atau belum. Di sini saya coba menggunakan fitur message di sini atau di sini namanya add simple PDU dan bisa dilihat, di bagian sini successful maupun sebaliknya juga successful, tuh. Tapi, saya juga mencoba secara CLI, di sini tinggal menggunakan komen ping dan IP tujuan atau IP, device yang ingin dicoba untuk berkomunikasi. Dalam hal ini dari PC A berarti ke PC B berarti 192.168.1.11. Oke. Di sini, dapat dilihat terdapat jawaban dari PCB, yaitu ada 4 jawaban dan semuanya berhasil. Jadi bisa dikatakan komunikasi antara PC A ke PC B itu berhasil. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Mari kita coba. Ini masuk ke command prompt kembali, berarti tinggal ping ke PC A. Berarti 192.168.1.10. Oke, dan ini juga sama, mereply si PCA-nya berarti sudah berhasil komunikasinya. Oh iya, tadi juga di sini saya lupa untuk melihat apakah sudah benar-benar masuk belum IP-nya. Di sini bisa dilihat untuk IP sudah terkonfigurasi. Di sini ada 192.168.1.11 dan bisa dilihat juga di sini seharusnya juga sudah masuk juga karena tadi juga udah berhasil berkomunikasi dengan PCB. Jadi seharusnya ini juga udah berhasil ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi switch-nya. Tapi di sini kita tidak langsung masuk ke CLI switch-nya itu sendiri. Jadi kita akan mengkonfigurasi lewat sebuah PC melalui atau menggunakan sebuah kabel yang bernama konsol kabel. Jadi di sini ada yang namanya kabel konsol tuh. Kalau di hover keluar namanya konsol. Ini dihubungkan ke PC yang akan sebagai yang menjadi tempat untuk melakukan konfigurasi. Di sini PC A akan mengkonfigurasi switch 1. Maka di sini PC A pada port RS232 soalnya tadi itu dihubungkan dengan konsol. Lalu di sini dimasukkan ke port konsol di switch-nya. Maka dengan begitu seharusnya di sini juga pada PC A kita bukan di command prompt, salah. Di terminal kita bisa meremote switch untuk melakukan konfigurasi. Nah, di sini dapat lihat sudah berhasil ya untuk konfigurasi pada switch-nya dan di sini kita juga sudah berhasil masuk ke user exit mode. Jadi di sini kita sudah dapat akses dasar dari switch, akses terbatas dari switch. Selanjutnya kita akan coba lihat lab basic lagi. Di sini kita diperintahkan untuk memberikan hostname yang berdasar dari address table tadi. Berarti untuk switch itu hostname-nya S1. Berarti kita masuk ke exit mode dulu. Lalu kita masuk ke configuration untuk dapat mengganti hostname-nya. Untuk mengganti hostname kita menggunakan command hostname spasi nama atau nama yang diinginkan. Di sini kita menggunakan S1 aja seperti yang disuruh yaitu S1. Oke, di sini sudah berhasil berubah untuk hostname-nya menjadi berubah S1. Lalu langkah selanjutnya kita switch ini aja berarti. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita disuruh untuk prevent unwanted DNS lookup. Nah, untuk
itu kita menggunakan no IP spasi domain lookup. Oke, itu berarti kita sudah berhasil menyelesaikan sampai C untuk saat ini. Dan langkah selanjutnya kita diminta untuk, mengkonfigurasi password pada switch. Oke, untuk, mengkonfigurasi password pada switch, di sini, kita pada global mode. Di sini kita coba memberikan password. Pertama, kita akan menggunakan perintah atau komen, yaitu enable secret class. Jadi maksud, komen ini kita akan memberikan sebuah password dengan nama kelas pada saat kita mau masuk ke mode privilege. Jadi pada saat masuk, privilege nanti nama password-nya kelas, jangan kelas deh, kita ganti Cisco aja. Nah, pada saat kita masuk ke IN atau pas ada enable terus kita enter, nanti kita diminta password. Nah, password-nya itu Cisco, gitu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke konsol. Di sini kita memberikan password untuk, akses dari si CLI itu sendiri. Jadi pada saat kita mengakses CLI, kita akan langsung diminta untuk memasukkan password, itu di konsol 0 untuk, mengaktifkan fitur tersebut, gitu. Baik. Nah, untuk memberikan password tinggal kita kasih aja password. Di sini kita beri nama Jarkom aja deh. Nah, ini password Jarkom. Jadi pada saat kita membuka CLI, passwordnya itu Jarkom. Lalu pada saat ingin masuk ke privilege itu passwordnya Cisco itu. Oke, sini tinggal di login aja supaya passwordnya itu login maksudnya digunakan atau memulai menggunakan passwordnya. Lalu kita exit aja. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk konfigurasi dan untuk mengaktifkan dan juga mengaktifkan SVI. SVI ini adalah Switch Virtual Interface. Jadi dalam hal ini adalah yang dimaksud VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, jadi VLAN ini untuk semacam segmentasi jaringan, tapi dalam bentuk virtual. Jadi kita tidak perlu menyiapkan hardware atau sebuah perangkat-perangkat fisik. Jadi di sini secara logika aja untuk jaringannya gitu. Jadi kita bisa menghemat biaya dan juga bisa melakukan segmentasi tanpa perlu mengkonfigurasi jaringan fisik begitu menggunakan VLAN. Nah, untuk konfigurasi VLAN itu sendiri, pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke interface VLAN-nya. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN dengan ID 1. Ini kalau nggak ada, kita otomatis akan terbuat begitu interface VLAN 1 ini. Oke. Jadi INT ini untuk interface, VLAN ini untuk kita mengkonfigurasi VLAN. 1 ini untuk ID VLAN yang akan kita buat gitu. Oke. Nah, lalu kita setelah membuat VLAN-nya, langkah selanjutnya adalah memasukkan IP. Di sini IP untuk di switch 1 adalah 192.168.1.1. Nah, untuk memberikan IP-nya itu tinggal menggunakan komen IP address, lalu IP-nya ini 192.168.1.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.0. Nah, lalu di enter aja dan VLAN seharusnya sudah terkonfigurasi. Nah, tetapi sebelum itu kita juga harus mengaktifkan VLAN-nya itu dengan menggunakan perintah no shutdown.
Oke. Nah, ini berarti VLAN-nya juga sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi banner MOTD untuk, memberikan sebuah informasi kepada user yang ingin melakukan konfigurasi gitu. Jadi banner MOTD ini akan muncul pada saat awal sekali membuka CLI begitu. Oke. Misal, di sini berarti kita bukan ya misal sih. Berarti selanjutnya kita akan memberikan banner MOTD. Nah, untuk memberikan banner MOTD ini kita harus kembali ke mode global, berarti kita exit untuk masuk ke config. Oke, di sini kita menggunakan perintah yang namanya banner MOTD. Nah, ini untuk bisa seperti ini atau bisa seperti ini untuk pembatas Eee, nilai yang ingin ditampilkan di sini untuk kalimat yang ingin ditampilkan adalah unauthorized access is strictly prohibited. Oke. On access is strictly. Oke. Nah nah ini, sudah berhasil memberikan banner MOTD. Nah, langkah selanjutnya adalah diminta untuk, melakukan save konfigurasi. Itu untuk melakukan save konfigurasi juga bukan di global, tapi ke privilege, makanya kita exit dulu ke privilege mode. Nah, untuk melakukan save configuration itu bisa bisa pakai save, copy, running startup config kalau nggak salah. Tapi juga ada cara tercepatnya, yaitu tinggal menuliskan write atau yang lebih singkatnya lagi tinggal menuliskan WR. Nah, nanti akan tersimpan konfigurasinya. Nah, langkah selanjutnya kita diminta untuk menampilkan, konfigurasi saat ini. Berarti kita akan melihat, running config-nya, yaitu dengan menggunakan perintah show running config atau configuration. Nah, di sini bisa dilihat untuk, running config di sini seperti password yang sebelumnya udah diberikan dan juga hostname-nya juga sudah terlihat di sini berhasil dikonfigurasi dan juga tadi no IP domain lookup juga sudah berhasil. Dan di sini juga untuk password pada konsol juga udah masuk, ada jarcom. Dan ini interface-interface yang tersedia dan interface VLAN-nya juga udah aktif di sini. Sudah masuk ke configuration. Berarti untuk konfigurasi di switch 1 bisa dibilang sudah berhasil gitu. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat versi dari switch atau melihat informasi versi dari switch itu sendiri dengan menggunakan perintah show version. Nah, di sini akan terlihat informasi dari switch baik itu informasi hardware maupun informasi software yang digunakan begitu. Di sini seperti ini ada informasi hardware ya, di sini juga informasi hardware juga, begitu. Oke, langkah selanjutnya kita diminta untuk menampilkan status, eee, koneksi interface di switch-nya. Nah, untuk melihat, status koneksi di interface kita bisa menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini, ada semacam table yaitu terdiri dari kolom interface, IP address, key, method, status, dan juga protokol.
Nah, berarti di sini kita bisa, melihat atau meninjau berdasarkan tabel ini, misalnya di sini interface fast Ethernet 01 pada S1 nih, sekarang kan lagi di S1. Nah, S1 statusnya itu gimana? Di sini berarti up. Kenapa di sini up? Ya karena, fast Ethernet 01 di switch S1 itu emang lagi digunakan untuk, berkomunikasi dengan switch S2 gitu. Makanya di sini statusnya up, berarti bisa dikatakan, interface fast Ethernet 01 itu lagi digunakan dan juga protokolnya up gitu. Berarti ya tadi karena memang digunakan makanya up. Lalu F06, di mana F06 di sini di S1 itu berarti dia up juga, karena kan F06 itu digunakan untuk berkomunikasi atau terhubung dengan PCA. Oleh sebab itu untuk, statusnya up dan protokolnya juga up. Ya karena, port itu digunakan untuk, terhubung dengan PCA, makanya status yang protokolnya up, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengulangi langkah yang sama untuk switch S2. Berarti di sini di X kembali dan ini kita setengah ini aja. Nah, selanjutnya juga sama, kita akan mengkonfigurasi melalui konsol. Jadi kita akan nge-remote switch-nya dari PCB. Dari PCB kita menggunakan port RS232. Di sini untuk berkomunikasi melalui konsolnya lewat port tersebut pada PCB. Lalu di switch 2 di sini berarti dicolok ke atau dimasukkan ke port yang konsol juga. Sama seperti di switch 1. Nah, ini juga sama untuk meremote si switch 2 kita masuk ke terminal dan ini konfigurasi defaultnya kita ikutin aja karena udah bener, jadi bisa langsung masuk. Oke. Nah, di sini kita akan mengulang lagi langkah dari awal. Yang pertama kita akan memberikan nama, masuk ke menu global terlebih dahulu. Nah, setelah masuk menu global kita memberikan hostname yaitu S2 sesuai dengan perintah yang di modul di lab file. Dan selanjutnya kita diminta untuk no IP domain look. Prevent domain menggunakan no IP domain look up. Lalu kita diminta untuk memberikan password kembali, tinggal enable secret class. Oh, jangan class disamain aja. Berarti tadi kalau nggak salah di sini Cisco. Lalu kita akan memberikan atau berubah atau masuk ke konsol 0, maka akan masuk ke line konsol 0. Nah, di sini kita akan memberikan password kembali. Jadi di sini supaya untuk masuk atau untuk mengkonfigurasi pada saat membuka CLI yang langsung diminta password. Di sini kita akan memberikan password sama aja seperti switch 2 itu Jacom dan kita login. Lalu exit. Oke, berarti password di S2 juga sudah diberikan. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur SVI atau VLAN ya. Di sini berarti interface VLAN 1. Nah, ini kenapa VLAN 1 juga bukan VLAN 2? Karena kita mau antar switch itu saling satu koneksi gitu, satu jaringan. Jadinya kita tidak VLAN 2 karena kalau VLAN 2 berarti
jaringan antara switch 1, switch 2 kan bakal berbeda tuh. Jadi kita tujuan itu tidak tercapai, antara switch bisa saling terkoneksi di satu jaringan yang sama. Kalau VLAN 2 otomatis kan, jaringannya beda tuh. Nah, oke, belakangnya VLAN 1, lalu di sini kita akan memberikan address-nya untuk VLAN 1 tapi di sini switch 2-nya maksudnya, pada interface VLAN 1-nya kita akan memberikan IP dengan internet maksudnya dengan internet yang sama atau koneksi yang sama yaitu 192.168.1.2. Karena titik 1 sudah digunakan switch 1 jadi tidak bisa menggunakan yang sama karena akan tabrakan begitu. Dan kita kasih subnet masknya. Sudah, kita enter aja dan sudah berhasil dan jangan lupa untuk interface-nya diaktifkan dengan menggunakan no shutdown. Oke, dan itu sudah berhasil dikonfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan banner MOTD, berarti kita harus keluar terlebih dahulu ke dalam global mode. Di sini kita sudah masuk ke global mode. Langsung aja banner MOTD, isi kalimatnya samain aja. Rise access strictly strictly. Yes. Nah, bisa juga bisa pakai petik, nanti kan sebuah karakter yang memisahkan seperti itu. Jadi pakai petik bisa, pakai ini bisa, pakai ini juga bisa. Nah, selanjutnya kita diminta untuk men-save kembali, kita menggunakan jalan singkat aja menggunakan WR, tapi kita harus balik dulu ke exit mode. Sini, oke, dan sudah ter-save. Selanjutnya kita akan melihat hasil konfigurasinya menggunakan running config. Oke, di sini bisa dilihat tadi untuk secret-nya udah aktif dan no IP domain-nya juga sudah masuk ke sini. Lalu ini interface yang tersedia. Lalu untuk VLAN juga sudah berhasil dengan IP 1.2. Ini juga udah benar dan ini juga sama konsol 0-nya, passwordnya Jarkom ya. Oke, jadi udah untuk konfigurasi bisa dibilang aman, udah berhasil semua masuk ke konfigurasi atau masuk list konfigurasi ini. Dan selanjutnya kita akan melihat kembali version dari switch 2 ini. Harusnya sama aja sih. Nah, ini switch-nya juga jenisnya sama dan kurang lebih seperti ini untuk versi dari switch 2 atau switch 2960 ini. Dan selanjutnya kita akan melihat status koneksi interface di switch S2 yaitu dengan menggunakan show IP interface, maksudnya YAML interface brief, nanti dia akan keluar table seperti sebelumnya. Nah, oke. Untuk di sini, nah F01 di sini bedanya enggak sih, F01 juga masih up karena di F01 di switch 2 kan digunakan untuk berkomunikasi dengan switch 1 tuh, makanya pada S2 status dan protokolnya up, dan di F06 pas Ethernet 06 baru dia down karena dia nggak aktif dan tidak dikonfigurasi gitu, makanya dia down untuk status dan protokolnya. Karena F06 yang di switch 1 kan dikonfigurasi dan digunakan untuk berkomunikasi, makanya status dan protokolnya up, dan ini berbeda dan kan yang switch 2 F06 nya nggak dipakai tuh, makanya dia down seperti itu. Oke, kita close aja. Nah, selanjutnya di sini kita merecord interface di sini.
Oke, berarti kita kembali menggunakan perintah show IP interface brief di kedua switch. Berarti kita masuk ke terminal kembali sini. Di sini kita akan mencoba dari switch yang pertama, maksudnya switch satu. Nah, jadi fungsi banner MOTD itu di sini ya. Jadi pada saat masuk pertama kali di CLI akan muncul nih MOTD, pesan unauthorized access is strictly prohibited. Dan di sini juga berkat konfigurasi sebelumnya, yaitu pada line console 0 itu nanti password-nya munculnya di sini. Nah, tadi pada line console 0 kan kita berikan password jarkom. Di sini saya memasukkan jarkom dan benar. Lalu kita akan masuk IN untuk menggunakan perintah atau komen show IP interface brief. Di sini kita IN dan di sini minta password lagi. Nah, ini adalah berkat si enable secret Cisco sebelumnya. Jadi di sini kita diminta untuk masuk password dan passwordnya adalah Cisco dan berhasil masuk. Oke. Nah, oke, berarti langsung aja ke show IP interface brief. Bisa disingkat ya? Nah, bisa. Nah, dan bisa dilihat untuk bagian S1 sekarang F01 di sini up dan F06 juga sama up, lalu F018 itu dia down karena emang F018 di interface S1 nggak dipakai, makanya dan juga nggak dikonfigurasi, makanya down. Dan untuk VLAN 1 up dan up juga karena ya di sini tadi kita menggunakan VLAN 1 untuk membuat segmentasi jaringan antara dua switch itu untuk saling berkomunikasi. Oke, di sini bisa dikatakan sudah menampilkan ya untuk interface status di switch 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface switch 2. Langkahnya sama aja kayak sebelumnya. Di sini pasti akan diminta password lagi seharusnya. Oke, berat. Ini belum ke close jadi tidak perlu. Oke, kita tinggal memberikan lagi. Di sini bisa dilihat bahwasanya kalau F01 up juga sama karena emang S1 digunakan untuk berkomunikasi atau saling terhubung dengan switch 1 pada S2. Dan untuk F06 baru dia down karena F06 di sini nggak dipakai. Yang dipakai adalah F018. Makanya di sini seharusnya di S2 ini nanti statusnya up. Dan pada VLAN 1 juga sama karena keduanya berkomunikasi menggunakan VLAN 1 di jaringan yang sama, makanya untuk di S2 VLAN-nya juga sama, up. Yang bedain di F18 ini aja. Oke, langkah selanjutnya kita diminta untuk melakukan ping dari PC ke S1 dan S2. Itu berarti antara PC A dari PC ke switch ya berarti ya. Oke, kita coba. Di sini mungkin kita akan mencoba cara cepat terlebih dahulu menggunakan Simple video ini. Tetapi pada percobaan pertama dia pasti lost karena mungkin dia masih mencari jalurnya. Jadi untuk yang pertama dia masih lost, tidak terkoneksi atau fail. Nah, pada percobaan kedua dia akan successful. Begitu pula pada saat kita mencoba ke S2, dia akan failed pertama kali. Lalu untuk percobaan selanjutnya baru successful. Nah, sama juga dengan di PCB. Nah, pertama itu pasti failed dan yang selanjutnya baru successful. Dan ini dari PCB ke S1 juga sama, kan failed di awal dan selanjutnya baru successful. Nah, nah, untuk meyakinkan lebih lanjut kita coba juga menggunakan interface atau CLI. Ini kita ping ke IP dari switch 1.
Oke, di sini, bisa dikatakan berhasil di-ping ya. Nah, kenapa itu bisa berhasil di-ping ke switch satu? Ini sebenarnya kalau semisal kita tidak memberikan konfigurasi VLAN, itu dia tidak bisa seperti ini. Nah, kenapa kita bisa maksudnya bisa ping ke switch satu? Karena kita tadi sudah, melakukan konfigurasi VLAN. Jadi, kita sudah memberikan konfigurasi network pada switch, yaitu menggunakan VLAN. Karena kalau nggak dikonfigurasi VLAN, seharusnya dia bakal error gitu, tidak terkoneksi seperti ini. Oke, kita coba ping ke switch 2 dan ya berhasil. Di sini kenapa tidak error terlebih dahulu ya karena tadi sudah di video untuk, percobaan pertamanya. Jadi seharusnya tidak jadi karena itulah tidak ada loss di awal. Oke, kita coba dari PCB apakah sama ada. Oke, 192.168.1.2 ini berarti ke switch 2. Ini bisa dikatakan aman untuk switch 2, untuk ke switch 1 bagaimana? Untuk ke switch 1 juga aman. Oke. Di sini untuk, langkah selanjutnya kita mencoba dari sini ya, dari switch ngeping ke VCA. Mhm. Nah, ini, untuk ke PCA sukses, kita coba ke PCB. PCB kan 11 dan ke PCB sukses juga, dari 5/5 suksesnya juga. Karena ya tadi, karena sudah pakai VDU, jadi tidak ada loss lagi karena sudah, mendapatkan jalur yang diinginkan atau sudah mengenali jalurnya, jadi tidak ada loss. Oke, kita coba dari S2. Ping 92.168.1.10. Ini aman, kita coba ke PCB. Nah, untuk ke PCA, PCB juga aman ya, di ping dari switch. Oke, bisa dilihat di sini juga bisa dikatakan aman sih. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, kenapa beberapa port pas Ethernet di switch ada yang up dan juga down. Nah, di sini karena tadi ya ada port dari fast Ethernet yang memang nggak dipakai atau nggak dikonfigurasi atau nggak diaktifkan. Nah, oleh sebab itu dia down dan untuk yang diaktifkan dan juga dikonfigurasi untuk berkomunikasi makanya dia up. Selanjutnya ada pertanyaan, di sini apa sih yang mencegah proses ping atau yang menyebabkan ping itu gagal? Itu bisa aja seperti ping tujuannya gagal atau sedang banyak request atau juga bisa konfigurasi di ping tujuan itu belum benar atau jalurnya itu belum terbuat dengan baik, belum terkonfigurasi dengan baik, itu juga bisa menyebabkan, ping itu gagal. Oke, mungkin, itu aja untuk penjelasan terkait pembuatan sebuah topologi dasar dari switch atau juga bisa bilang basic configuration device, dari switch dan juga PC dalam hal ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.